Shalom beloved semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan saya di Leo Shalom Channel. Saya akan membacakan firman Tuhannya ya dari Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Melihat berbagai krisis terjadi di dunia, bahkan terjadi di Indonesia, apakah pengharapan kita? Masihkah kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa? Seperti itu, ya kan? Nah, kalau Tuhan berperang kan lebih baik ya udah kita diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, ya kan? Enak lagi kalau Tuhan yang berperang buat kita. Kalau menurut saya ya, kalau saya udah berserah, udah saya serahin, udah saya doakan gitu, saya sudah mendoakan apa yang menjadi beban dalam hati saya, ya udah saya serahkan saja sama Tuhan. Habis itu saya happy, saya percaya kok Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Percayalah gitu loh. Jadi kita jangan mengandalkan manusia, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan, seperti itu. Kayak saya terus terang gaptek gitu loh, tapi kan gapteknya saya juga kan, kalau memang itunya di hold gitu ya kan, dikunci dari sananya, ya tetap aja kita nggak bisa buka. Dan untuk apa kita, maksudnya ya ngomongin, tapi kita coba ya udah nggak bisa, ya udah gitu loh. Lebih baik kita kerjakan persoalan yang lain gitu loh. Kayak tugas saya kan di tempat kuliah banyak, jangan pikirin ke satu fokus, tapi kita harus fokus utama kita apa gitu. Fokus utama kita dari Tuhan tuh apa gitu, seperti itu sih kalau menurut saya. Saya dulu orangnya nggak seperti ini, terus terang aja. Saya tuh dulu banyak mengandalkan kekuatan saya, seperti itu ya. Kalau saya udah nggak suka ya udah saya tinggalin, seperti itu, terus terang aja. Kayak rumah saya yang lama itu banyak dikerjain orang, banyak ditipu orang kan. Saya selidikin, mentoknya di tempat ini, ya udahlah. Saya bilang udah jual aja dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Oke, saya kesaksian aja ya sedikit ya. Pada waktu itu kan saya ketipu. Tahun 2012 saya ketipu emas. Saya main Primas dan Golden Trader. Saya main seperti itu. Padahal keuangan saya nggak ada seperti itu. Tapi saya dapat emas, saya gadein, saya dapat uang, saya main lagi seperti itu. Saya mengharapkan untung 2,5%. Saya pikir ya kepalanya nanti saya kembalikan kepada banknya seperti itu. Tapi ternyata saya main kebablasan sampai 1 eman. Ternyata mereka semua tuh tiba-tiba emasnya anjlok-blok gitu ya. Emas yang anjlok, akhirnya mereka kabur seperti itu. Akhirnya mereka kabur, ya kita sebagai nasabahnya, uang kita dibawa lari kan sama mereka, ya mau nggak mau, imbasnya sampai sekarang seperti itu. Tapi akhirnya, pada waktu tahun kemarin, saya tuh seperti ini, saya ngomong sama Tuhan. Saya ini kuliah yang ketiga sebenarnya, kuliah pertama itu tahun 2015, itu cuma 2 bulan saya keluar. Terus kayak gitu, 2016 saya kuliah lagi tuh saya keluar. Tapi di tahun 2019 itu Tuhan ngomong jelas sekali sama saya seperti ini. Linda, kamu harus meneruskan kuliah kamu. Anakku, kamu harus meneruskan kuliah kamu. Seperti itu. Tapi ini udah kuliah ketiga, saya capek Tuhan, saya bilang begitu. Saya capek seperti ini. Kamu harus meneruskan dan kamu harus lulus seperti itu. Karena waktunya udah lama lagi, waktunya udah singkat seperti itu. Jadi kamu harus menjalankan apa yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan kamu, seperti itu. Apa yang telah dibicarakan oleh seorang hamba Tuhan tuh kamu harus lakukan seperti itu. Itu ya udah deh Tuhan, saya bilang. Tapi saya doa, saya minta tiga kayak Yosua kan untuk maju sebagai pemimpin perang itu kan dia kan minta tanda dari Tuhan, ya kan? Kalau misalnya dia taruh kulit domba, kalau misalnya itu air embun jatuh di atas kulit domba, berarti itu memang pernyataan Tuhan. Ternyata benar, besokannya terjadi seperti yang didoakan oleh Yosua ya. Terus dari itu kemudian dia doa lagi yang kedua. Sekarang saya minta bukan di bulu domba, tapi di pinggir-pinggiran di sekitarnya, bulu dombanya harus kering Tuhan. Dan Tuhan memberikan buktinya seperti itu. Dan saya doanya seperti ini. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, utang saya ini masih banyak. Waktu itu utang saya 1 M lebih, benar.
Terus saya gitu, saya bilang gini, saya mau jual barang yang ini apa barang yang ini, tapi utangnya itu harus ketutup, saya bilang itu. Akhirnya pas saya kuliah 3 bulan, itu Tuhan kasih. Orang datang ke tempat saya. Orang datang ke tempat saya, cari saya. Sebelumnya tuh, 4 tahun saya tawarin ke orang. Ya nawarin kagak-kagak. Nawarin sekian. Pokoknya nggak sesuai dengan harganya gitu loh. Akhirnya ya udah, datang nih. Saya cariin katanya, yang punya rumah ini siapa gitu. Padahal saya jualnya nggak mahal lah. Untuk daerah Kebon Kacang itu nggak mahal, walaupun di gang kecil ya. Karena kenapa? Karena nih daerahnya strategis gitu loh, di Jakarta Pusat, di dekat Tamrin, Jalan Tamrin, seperti itu ya kan. Ini tanahnya nantinya prospek ke depannya sih maju seperti itu, karena udah dikelilingi oleh mall dan perkantoran seperti itu ya kan. Rumah saya ini aja buktinya ya kan, saya nggak bikin konten YouTube berapa lama, rumah ini udah bermasalah. Tadi saya baru pel dulu, saya foto, bikin konten, terus saya pel. Ini baru saya pel, ini saya bikin konten YouTube video yang kedua seperti itu. Dan saya bikin kesaksian saya yang mestinya di Yohana Jonglinda, ya udah akhirnya saya bikin di sini aja ya kan. Karena ya itulah, seperti itulah. Akhirnya ya percaya sajalah. Saya cuma begini, saya cuma menganggap begini, ya udahlah. Konten YouTube ini sebagai amanat agung gitu loh. Saya menyebarkan video ini kemana-mana, firman Tuhan ini kemana-mana. Siapa tahu dengan firman Tuhan saya ini ada jiwa yang bertobat, seperti itu aja lah. Sekarang ini saya pemikirannya seperti itu. Kalau mengenai utang saya sih udah nggak banyak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau keadaan maksudnya nggak seperti ini, saya cari duitnya bisa gitu loh, seperti itu. Cuman karena keadaan kayak begini ya kan, seperti itu jadinya ya tahu sendiri lah. Bukan kita aja kan yang menderita, tapi seluruh dunia kan. Nah, singkat kata orang itu datang nemuin saya dan akhirnya dia setuju dengan harga saya, dan berapa bulan kemudian, 7 bulan kemudian dia bayar full semuanya. Akhirnya utang saya lunas yang itu. Cuman suami saya ini sakit, tiba-tiba sakit jantung. Namanya seorang istri, nggak mungkin membiarkan suami sakit dengan, kalau sakit begitu kan bisa mengakibatkan kematian. Akhirnya saya tolongin dia dengan berbagai cara gitu, dengan saya minjem uang, walaupun kan saya baru habis selesai utang yang pertama seperti itu ya kan. Akhirnya habislah operasi suami saya, operasi jantung. Waktu itu saya nggak punya BPJS, dan BPJS untuk jantung waktu itu juga belum bisa seperti itu. Akhirnya waktu itu saya pernah bilang sama suami saya, tahun berapa gitu, saya pernah ngomong sama suami saya, yuk kita bikin BPJS. Enggak lah, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih muda, seperti itu. Ya udah, saya turutin dong kemauan dia. Ternyata pas dia mendadak sakit, waduh, udah. Saya meminjam uang untuk mengupayakan supaya dia tetap hidup, supaya suami saya tetap hidup. Ya kalau enggak dia meninggal begitu aja kan, namanya seorang istri mana tega seperti itu. Ya saya mengusahakan uang, akhirnya saya meminjam sana sini lah, beres-beres sampai sekarang gitu. Peminjamannya itu tahun 2019. Tahun kemarin. Tadinya saya menjanjikan dengan monetis YouTube gitu, tapi ya sudahlah, mungkin nanti ada aset yang saya jual, tapi bukan rumah. Ada aset saya yang akan saya jual, dan saya sudah konfirmasi ke orang-orang. Cuman ya memang keadaannya kan lagi kayak begini, duit tuh lagi susah gitu ya kan, lagi orang-orang kaya juga lagi memperketat uang, dan deposito yang laku sekarang ini ya kan. Orang masukin duit ke deposito, dia tidak otak-atik uangnya, jadi makan bunganya saja seperti itu. Ya kita tetap berbahagia saja, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan selalu menolong kita ya kan. Nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa khawatir, nggak usah terlalu dibawa cemas lah. Saya bisa menjalankan hutang yang besar, dan ini hutang menurut saya nggak besar ya, nggak besar sebenarnya, nggak besar gitu. Buat saya ini nggak besar, cuman apa ya, cuman masalah ini doang, masalah COVID ini doang gitu loh. Dan vaksinnya ketemu, mudah-mudahan sih Indonesia bisa keluar dari permasalahan ini ya. Jadi saya juga bisa setidak-tidaknya saya bisa usaha lagi. Sebenarnya saya pengen usaha, cuman saya saya pikir saya terikat janji sama Tuhan gitu. Jadi saya pikir daripada saya ngulang lagi ya kan. Kalau kita kerja kan kadang-kadang waktu kita sibuk ya kan, waktu kita sibuk buat usaha seperti itu.
Jadi ya udahlah, saya pikir saya jalankan ini dulu sampai selesai gitu loh, sampai akhir tahun ini selesai, baru nanti saya pikirin lah utang-utang saya bagaimana gitu loh. Pasti bisa kok, pasti bisa kebayar. Saya sih bilang sama mereka semua, saya cuma minta perpanjangan waktu seperti itu. Saya cuman karena keadaan lagi begini ya, bukan saya mau mengulur-ngulur gitu, keadaan lagi kayak begini. Sedangkan suami saya udah nggak mampu bekerja, dia angkat barang terlalu berat aja, suaranya aja, nafasnya aja udah beda gitu. Udah gitu ditambah lagi dia kepalanya tuh bocor kemarin seperti itu, kepalanya bocor, akhirnya saya harus operasi dia lagi gitu untuk di kepala seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, ada pertolongan Tuhan ya. Sebenarnya udah di scan itu bocornya apa, maksudnya pendarahannya tuh udah terlalu banyak, dan dokter tuh udah vonis kalau dia dioperasi hidupnya cuma 50% seperti itu. Cuman saya doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan berilah dia mujizat gitu, mujizat daripada Tuhan, saya bilang gitu. Terus kayak gitu akhirnya saya beli obat Cina untuk orang-orang jatuh, itu bagus obatnya, angkung namanya. Akhirnya saya kasih obat itu, harganya 650.000 waktu saya beli ya tahun kemarin juga seperti itu. Terus akhirnya udah dikasih obat, 4 hari kemudian dia dioperasi. Ternyata di rongsen lagi, di foto scan lagi, ternyata hasilnya darahnya itu udah kering seperti itu. Jadi tinggal disedot keluar doang, jadi cuma diborin doang. Kalau dia harus operasi besar dengan maksudnya dengan hidup dia 50-50, saya juga kan nggak tega seperti itu. Akhirnya cuman makan satu butir doang, harganya 650, tapi bagus itu obat, terus terang aja bagus ya. Akhirnya ya suami saya cuma dibor doang dan dikeluarin darah kotornya seperti itu. Ya kita kan sebagai istri kan nggak mungkin ninggalin suami dalam keadaan sakit ya kan. Gue minta cerai ya, kan nggak seperti itu ya kan. Susah, senang, sedih, sakit, seperti apapun dia tetap suami saya ya kan. Tetap saya akan tolong gitu loh, apapun yang terjadi dia tetap suami saya seperti itu. Dan saya berusaha menolongnya gitu seperti itu, supaya dia tetap hidup. Oke, kita lanjutkan. Nas Alkitab yang kita renungkan ini adalah Tuhan berdaulat dan Tuhan mengontrol sejarah dunia dan serta sejarah keselamatan umatnya. Dalam hikmatnya ia memperdaya Firaun yang melihat pasukan Israel berbalik arah seakan Allah Israel tidak sanggup menuntun umatnya ke tempat tujuannya. Di ayat 14 ayat 2-4. Dalam kedaulatannya ia mengeraskan hati Firaun, sehingga dengan sombong Firaun memanfaatkan kesempatan itu dan merasa sanggup untuk sekali lagi memaksa Israel kembali ke perbudakan Mesir. Ia telah melupakan keperkasaan Allah Israel dengan tulah-tulahnya, sudah menghancurkan bangsanya terhadap umat yang ketakutan karena dikejar oleh Firaun dan pasukannya, sementara mereka sendiri terhadang Laut Teberau. Laut Teberau itu di depan dia. Terus Tuhan menyatakan sekali lagi kuat kuasanya. Seruan Musa mewakili Allah, jangan takut, berdiri tegak dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, kayak gitu, yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Mereka disuruh menyaksikan kehancuran Firaun dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Krisis yang terjadi melanda di dunia yang menyatakan 2 hal penting mengenai kebebalan manusia yang mencoba mengatur hidup mereka sendiri di luar, bahkan melawan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidupnya supaya upaya manusia di luar Tuhan pasti akan hancur apabila didirikan dalam kesombongan dan ketakaburan. Oleh sebab itu, apapun krisis yang sedang melanda di dunia, tidak ada yang sanggup menghancurkan masa depan kita, ya kan? Orang percaya karena iman bersandar pada Allah, Sang Penguasa dunia dan Sang Penebus umatnya. Seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kita nggak usah banyak khawatir lah. Percaya kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Buktinya dengan kuasa doa saya, Tuhan membuka jalan, ya kan?
Saya percaya kali ini pun Tuhan akan buka jalan buat saya. Saya percaya itu. Saya terlalu percaya sama Tuhan Yesus seperti itu. Makanya dengan kejadian yang menimpa saya malah membuat saya sebenarnya makin peka seperti itu. Saya semakin belajar, semakin banyak belajar seperti itu sih. Walaupun orang banyak mengintimidasi saya, ya kan. Misalnya orang kaya, orang berpangkat, bayar sana sini buat ngerjain saya. Biarin aja dia sawer uang terlalu banyak. Nanti lama-lama duitnya juga habis. Nggak mungkin habis 7 turunan, ya kan. Orang duit panas, duit hasil panas, hasilnya juga cepat, keluarnya juga cepat. Seperti itu sih. Kalau menurut saya ya. Sedangkan saya kerja benar-benar dari nol, benar-benar dari bawah sekali seperti itu. Dan kita percaya kalau tangan Tuhan bekerja untuk menolong kita, nggak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, ya kan? Walaupun misalnya saya ngeliat nih, saya mau beli buku nih ya di online ya, udah mau beli buku nih, tiba-tiba bukunya nggak ada. Udah ketemu judulnya, saya mau beli nih, besok aja deh. Saya cari lagi nggak ada tuh, nggak ketemu. Nanti berapa hari lagi ketemu lagi, seperti itu. Lah, nikmati saja apa yang ada seperti itu. Tapi dalam hal ini Tuhan mengajar saya banyak sekali. Mungkin pada saat ini saya banyak diproses Tuhan supaya saya naik level lagi seperti itu. Kita kan diproses Tuhan dalam hidup ini, proses kan pasti ada deadline-nya, ada waktunya, dan waktunya kalau udah selesai pasti akan selesai dan kita akan naik level ya, kita ada ujian lagi. Namanya orang hidup, selama kita masih hidup selalu ada ujian hidup namanya, ya, seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom.